Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Memuji Allah di setiap keadaan kita, seraya kita berserah berpasrah dengan segenap hati dan jiwa kita, seraya kita memohon ampunan darinya, memohon hidayah inayah darinya, memohon rahmat juga keridhaan darinya. Semoga kita tertuntun untuk istiqomah dalam ketaatan, menjauhi setiap larangan-larangan. Dengannya Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kebahagiaan di dunia sampai kelak insyaallah dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu an. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihi nar." Wahai para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan dari api neraka? Para sahabat serentak menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu mau wahai Rasul, karena ini kelompok diharamkan oleh Allah dari api neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kelompok tersebut. Siapa dia? Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Yang diharamkan oleh Allah dari api neraka setelah dia melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia punya karakter yang disebutkan satu hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin adalah rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong, tidak ujub, di mana dia menempatkan dirinya adalah orang yang lemah, di mana di sisi Allah Subhanahu wa taala pun dia tidak sombong di hadapan manusia. Ayuhal ikhwah, perhatikan, kalau masih ada kesombongan di dalam diri kita, berarti ini lawan dari rendah hati. Maka wal'iyadzubillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Sungguh tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya masih ada sebesar sawi kesombongan. Maka dengannya ayuhal ikhwah, lawannya ketika kesombongan itu tidak ada di dalam hati manusia, alias berarti dia memiliki kerendahan hati dan jiwa, maka dengannya justru dia diharamkan oleh Allah dari api neraka. Ayyuhal ikhwah, sombong itu bukan dalam persepsi kita, bukan dalam menurut perasaan kita. Orang diam-diam, orang santai-santai, orang cuek-cuek, lantas kemudian sombong banget tuh orang. Tidak begitu, karena sombong telah didefinisikan di dalam Islam. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Di antara kita mungkin ada yang nampak seperti sombong dari raut mukanya, mungkin susah untuk tersenyum, bahkan nampak seperti orang yang cuek, lantas kemudian kita menyebutnya seperti orang yang sombong. Ayyuhal ikhwah, ini belum tentu, karena kesombongan dalam pandangan agama ketika disampaikan kepadanya kebenaran ditolak, ketika melihat orang lain diremehkan, seakan-akan dia menjadi orang yang paling dari yang lain.
inilah kesombongan. Dan orang yang rendah hati jauh dari sifat-sifat seperti itu. Orang yang rendah hati ketika disampaikan kebenaran diterimanya. Ketika melihat orang lain yang ada di sekitar tidak meremehkannya, bahkan memuliakannya. Orang yang rendah hati, dia mampu memposisikan diri saat dia sebagai seorang anak kepada orang tuanya, sebagai orang tua kepada anaknya, sebagai penguasa atau pejabat kepada rakyatnya, atau sebagai seorang rakyat kepada penguasanya. Seterusnya, orang yang rendah hati, dia pintar secara emosi, dia pintar bagaimana mengelola hati, bagaimana menempatkan diri. Bukan dalam pandangan kita seorang kemudian mengatakan sombong karena memang wajahnya seram atau karena sebab keras dan seterusnya. Tidak, tetapi bagaimana dia mengatur ritme hatinya, bagaimana juga melihat orang-orang di sekitarnya dengan penuh kelembutan. Maka lihat ayyuhal ikhwah, berikutnya selain daripada hayyin, Nabi SAW sebutkan layyin. Siapa itu layyin? Layyin itu adalah orang yang lembut. Orang yang lembut dalam apa? Dalam ucapannya, juga dalam makna apa yang diucapkannya. Ayyuhal ikhwah, lawan dari kelembutan adalah keras. Lawan dari kelembutan adalah temperamen. Maka waliyadzubillah, orang yang temperamen, orang yang pemarah, orang yang emosian, cepat marah, justru jauh dari nilai-nilai kebaikan. Sebaliknya, justru orang yang penuh dengan kelembutan, hatinya asah, hatinya asih, hatinya asuh, dia peka dengan lingkungan sekitarnya, peduli kepada sesamanya. Dia peduli bukan hanya saja kepada diri dan keluarganya, tetapi peduli kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada kaum muslimin, bukan hanya saja di negerinya, tetapi juga di negeri yang lain. Selama dia mukmin, tetapi kita memiliki kelembutan hati, maka kita peduli kepada mereka. Seperti saudara kita yang di Arafah, di Palestina, yang sekarang mereka sedang terzolimi. Maka karena sebab hati yang layyin, hati yang lembut, maka Masya Allah, dengannya ada nilai-nilai kebaikan. Dan dengan kelembutan itu bisa jadi kita diharamkan oleh Allah dari api neraka. Maka dengannya perhatikan ayuhal ikhwah, ini bagian daripada attitude juga, bagian daripada akhlak juga, bagian daripada moral yang harus dimiliki oleh setiap kita. Ketika kita hendak masuk dalam satu lingkungan, satu pergaulan, masuk dalam satu perusahaan, maka hendaknya perhatikan rendah hatinya, bagaimana perhatikan kelembutan, kepekaan hati dan jiwanya, bagaimana kecerdasan emosionalnya. Maka dengannya semoga Allah membimbing menuntun kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayuhal ikhwah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dalam hadis ini dilanjutkan setelah hayyin, rendah hati, layyin, penuh dengan kelembutan, maka disebutkan qoribin. Apa itu qorib? Mereka yang diharamkan oleh Allah dari api neraka memiliki watak qorib. Qorib maknanya dekat. Maksudnya dekat, dia adalah orang yang bisa bergaul dengan siapapun. Dia tidak eksklusif menempatkan dirinya, bahkan dia menjadi orang yang supel, humble, bisa bergaul, membawa dirinya dengan lingkungan apapun, seperti apapun. Dia tidak pilih, dia tidak pilah. Dia lingkungannya jelek, dia lingkungannya bukan perkotaan, dia perkampungan, saya tidak mau bergaul dengannya. Dia di luar komplek, saya di dalam komplek, maka saya tidak mau bergaul dengannya. Tidak seperti itu. Justru orang yang qorib, dia justru bisa mendekat, bisa merapat, bahkan bisa bergaul dengan siapapun, supel orangnya, akrab dengannya, tanpa memilah siapapun orangnya. Kalau memang dia adalah saudaranya, dia membawa kebaikan-kebaikan untuknya, bukan hanya saja melihat dari sisi dunianya, Masya Allah, dia didekatinya, dia akan akrab dengannya. Dia tidak menjadi orang yang orang sungkan dibuatnya. Karena ada sebagian orang yang berkata,
saya sungkan saat dekat dengan dia karena dia pengurus masjid, atau sungkan dekat dengan dia karena dia orangnya alim, dan seterusnya. Ayyuhal ikhwah, justru semakin kita menjadi orang yang alim, semakin banyak hadir di majelis ilmu, semakin kita justru mengenal agama Allah, bukan justru menjadikan kita menjadi orang yang eksklusif, tapi justru menjadikan diri kita menjadi orang yang asyik, menjadi orang yang humble, supel, bisa bergaul dengan siapapun, akrab dengan siapapun, tanpa diskriminasi. Kulitnya bagaimana, parasnya seperti apa, status sosialnya bagaimana, tidak menjadi halangan. Selama itu maka dia bisa dekat dengan siapapun. Maka inilah yang disebut dengan qarib, yang bahasa sehari-harinya bisa disebut mereka yang memiliki watak ramah. Yang keramah tamahan itu bisa dilihat dari nampak aura wajahnya. Bagaimana cara melihat aura wajahnya? Sekurang-kurangnya dia selalu menampakkan wajah yang senyum, wajah yang ramah, wajah yang akrab. Dia mudah bergaul, tidak membuat orang lain sungkan ketika melihatnya, tapi justru ketika dia dilihat oleh orang lain, mudah menampakkan senyuman, mudah menampakkan keakraban. Dia ramah cara bersikap, dia ramah ketika berucap, dan nampak sekali dia selalu menampakkan senyuman kepada saudaranya. Dan itulah ciri sederhana dari mereka yang oleh Allah diharamkan dari api neraka. Ketika dia bergaul dengan siapapun, menampakkan kedekatan, menampakkan kemudahan, keakraban, tidak menjadikan orang lain sungkan dibuatnya, humble dan supel, dan dia selalu menampakkan senyuman. Ayyuhal ikhwah, lantas Nabi SAW setelah qarib, setelah dekat, maka Nabi SAW sebutkan dia sahlin. Apa itu sahlin? Memberikan kemudahan-kemudahan. Mudah dalam apa? Mudah ketika dia membeli, mudah ketika dia menjual, mudah ketika dia menagih hutang, mudah ketika bermuamalah, bermuasyarah dengan dia, ketika dia berucap, dia tepati, ketika dia berjanji, dia juga tepati. Maka yu'al ikhwah, orang yang sahlin, dia memiliki karakter yang dengannya orang nyaman ketika bermuasyarah, ketika bermuamalah. Kenapa? Karena dia banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak kaku, dia tidak terlampau prosedural, tetapi dia lebih cenderung fleksibel. Bagaimana baiknya, bagaimana maslahat untuk semuanya. Maka inilah orang yang sahlin. Orang yang sahlin, dia tidak menjadi orang yang eksklusif, tapi justru menjadi orang yang memberikan banyak kemudahan-kemudahan kepada siapapun. Dan ketika dia berkata, maka dia tidak dusta. Ketika dia berjanji, maka dia tidak mengingkari. Dan ketika dia diberikan amanah, maka dia tidak mengkhianati. Maka yu'al ikhwah, dari apa yang disebutkan tadi, qaribin, sahlin, hayyinin, layyinin, ini merupakan sebuah akhlak atau attitude yang hendaknya dimiliki oleh setiap kita. Orang-orang yang beriman, yang akan menampakkan aura kebaikan untuk orang-orang di sekitar, sekaligus juga keutamaannya Nabi SAW sebutkan, tuharrimu alaihin nar, dia diharamkan oleh Allah dari api neraka. Maka lihat, karena sebab dia mudah, sebab dia dekat, karena sebab dia lembut, karena dia sebab rendah hati, maka jauh dari sifat-sifat kemunafikan, jauh dari mengingkari janji, jauh dari dusta, jauh dari pengkhianatan, dan seterusnya. Maka yu'al ikhwah, inilah yang dibutuhkan oleh kita pada zaman sekarang, di mana banyak orang yang sudah sulit untuk menampakkan sifat-sifat yang tadi disebutkan. Banyak orang yang mengumbar janjinya, banyak yang ketika dia berbicara mendustainya, ketika diberikan amanah dikhianatinya, dan seterusnya. Maka yu'al ikhwah, karakter dasar 4 yang tadi disebutkan ini menjadi modal dasar untuk kita sekalian, untuk menunjukkan bahwa kita memiliki attitude yang baik, attitude yang bagus, atau akhlakul karimah, yang bisa menampakkan aura positif untuk orang-orang di sekitar, di lingkungan pekerjaan, atau di rumah kita, di sekitar tetangga kita,
atau di pergaulan yang lebih luas dan seterusnya. Maka dengannya memohon kebaikan, tuntunan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan sifat hayyin, kerendahan hati, layyin, kelembutan, qaribin, kedekatan, sahlin, juga kemudahan, memberikan kemudahan-kemudahan. Semoga dengannya Allah haramkan kita semuanya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم والق في قلوبهم الرعب والق عليهم رجزاك وعذابك إله الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.